Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-16, ini ya pertemuan ke-16 pelajaran IPA semester 3 kelas 2, kita akan membahas tentang zat-zat adiktif ya. Kalian sebelum belajar silakan berdoa agar Allah memudahkan belajar kita bisa memahami tentang zat-zat adiktif ini, sehingga kalian juga berdoa untuk bisa menjauhi, tidak terperangkap dalam zat-zat adiktif sehingga kalian berakibat fatal, bisa terpenjara atau bisa gila atau tidak sadarkan diri dan lain sebagainya. Itu ya, bahayanya seperti itu. Nah, kalian harus perhatikan. Nah, tujuannya apa? Kita bahas pada materi berikut ini ya. Perhatikan ya. Oke, pada pertemuan ke-16 ini kalian membahas tentang zat adiktif bagian 2. Ini pelajaran IPA kelas 8 semester 3 pertemuan ke-16. Tujuan kalian mempelajari ini agar kalian bisa memahami berbagai zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan, sehingga kamu dapat menghindari penyalahgunaan zat adiktif ya. Zat adiktif bukan aditif, adiktif. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakan secara terus-menerus, ketagihan, ingin lagi. Dikelompokkan berapakah zat adiktif itu? Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, kemudian psikotropika, dan nomor 3 adalah zat psikoaktif lainnya. Kita lihat pertama psikotropika. Apa yang dimaksud dengan psikotropika? Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila minum obat tidur golongan psikotropika ini, maka dapat menyebabkan tidur nyenyak, mengistirahatkan samar. Ada berapa jenis psikotropika? Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Ya, golongan 1 ini yang paling bahaya. Misalnya ekstasi, kemudian LSD, Lysergic acid diethylmid, dan STP atau DOM, dimotoksi alfa dimetilpenetaliman. Susah banget bacanya ya. Dimotoksi alfa dimetilpenetilamina. Tuh. Nomor 2, psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metavitamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Ini juga dilarang kalau penggunanya atlet, bisa diskors nggak boleh main. Nomor golongan 3 yaitu berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Terus golongan 4, psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, kloropam, fenobarbital, berbital, klorazepam. Ini biasanya obat-obat saraf ya. Dan nitrazepam, ini obat-obat saraf. Tapi dengan pengawasan dokter, enggak asal sembarangan. Kalau sembarangan
Akibatnya kena pasal, bisa dipenjara. Apa ancaman pengguna psikotropika secara sembarangan ya? Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika golongan 1 di luar ketentuan hukum dapat dipidana 4 sampai 15 tahun penjara dan didenda sampai 750 juta. Ini undang-undang psikotropika pasal 59. Ya, makanya jangan coba-coba apalagi jadi pengedar ya. Pasti masuk penjara. Jangan mudah dirayu kalian. Dirayu sehingga kalian bisa terperosok di situ, nggak bisa keluar. Zat psikoaktif lainnya selain narkotika dan psikotropika, apa saja yang membahayakan bagi kesehatan saraf? Selain narkotika dan psikotropika terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika misalnya alkohol, nikotin, kafein yang ada di dalam nikotin dalam rokok. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri ya. Metanol bisa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga sebagai nama spiritus untuk menyalakan lampu. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Kemudian nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Dan tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Oke, tapi apa bahaya merokok? Ayo. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kamu perhatikan kemasan rokok. Pada kemasan rokok terdapat peringatan merokok dapat membunuhmu, tapi orang nggak percaya karena di bawah alam sadarnya sudah terbiasa merokok. Sedangkan yang punya rokok aja nggak ngerokok kan. Zat adiktif apabila dikelompokkan berdasarkan pada pengaruhnya tubuh menjadi berapa? Ayo. Zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada pengaruhnya terhadap tubuh. Ayo. Nih. Stimulan merupakan zat aktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Contohnya kafein, nikotin, kokain, dan metafetamin. Ingatlah, kokain dan metafetamin dilarang digunakan. Barang siapa yang menggunakan dipenjara 15 tahun. Kemudian hipnotika atau sedatif atau dikenal dengan depresan merupakan zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau saraf tepi, fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan
darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contohnya depresan misalnya asam biributarat, alkohol, dan diazepam. Kemudian halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh halusinogen misalnya LSA, lysergic acid amide, dan LSD, lysergic acid diethylamide. Penggunaan LSA dan LSD juga dilarang oleh hukum. Karena itu hindari zat-zat seperti itu. Oke ya, sampai sini aja. Kemudian kalian nanti silakan mengerjakan diskusi yang ada, kemudian mengerjakan tugas yang telah saya siapkan ya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.